Weh, kita kan disuruh bikin tugas. Kira-kira hewan apa ya yang nanti kita jadikan subjek? Gimana kalau hewan anjing aja? Kenapa harus hewan anjing? Kenapa ya? Kenapa harus anjing? Karena kan anjing itu punya manfaat yang baik untuk manusia. Makanya dia cocok untuk jadi tugas subjek kita. Kenapa harus anjing? Kan air liurnya haram bagi umat Islam. Anjing adalah keturunan mamalia yang memiliki DNA yang hampir mirip dengan serigala. Selama 40.000 tahun yang lalu, serigala dengan manusia telah menjadi hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan dalam hal berburu. Seiring berjalannya waktu, serigala telah berevolusi menjadi anjing, perlahan memiliki sifat jinak dengan manusia. Ras manusia pertama yang memiliki peliharaan anjing yaitu orang Mesir kuno. Mereka mengembangbiakan hewan anjing untuk keperluan tertentu, seperti berburu, berperang, ataupun menjaga. Di zaman sekarang, anjing bisa digunakan untuk terapi tertentu, dikarenakan sifatnya yang lucu, lugu, dan menggemaskan. Tak hanya itu juga, anjing juga bisa dijadikan sebagai alat bantu, yaitu anjing pelacak, yang membantu dalam pencarian barang atau orang hilang. Anjing merespon perlakuan baik dan buruknya. Perlakuan baiknya yaitu anjing akan mengibaskan ekornya dengan gembira ketika merasa bahagia atau senang. Mengangkat telinga. Anjing akan mengangkat telinganya ketika mereka merasa penasaran atau ingin mendengar sesuatu. Menghampiri. Anjing akan menghampiri orang atau hewan lain ketika mereka merasa ramah atau ingin bermain. Mengeluh. Anjing akan mengeluh dengan suara yang lembut atau ketika merasa nyaman, ingin diperhatikan. Respon buruk terhadap anjing. Yang pertama ada menggeram. Anjing akan menggeram ketika mereka merasa takut, marah, atau ingin melindungi diri. Kedua, mengangkat bulu. Anjing akan mengangkat bulunya ketika mereka merasa takut atau ingin terlihat lebih besar. Ketiga, menghindar. Anjing akan menghindar dari orang atau hewan lain ketika mereka merasa takut atau tidak nyaman. Keempat, menggigit. Anjing akan menggigit ketika mereka merasa terancam atau ingin melindungi diri. Di sini kami akan menceritakan tentang asal mula mengapa anjing dipelihara. Awalnya, ketika iblis merasa ide dengki kepada manusia yang dianggap lebih mulia daripada dirinya yang terbuat dari api, Allah pun mengeluarkan iblis dari surga. Iblis pun yang kehilangan akal mencari segala cara untuk bisa menghancurkan tanah Nabi Adam. Akhirnya, karena kehabisan akal, iblis menghasut ular dan kuda untuk membantunya agar menjatuhkan Adam. Ular pun memasukkan iblis ke dalam mulutnya agar iblis bisa masuk ke surga. Akan tetapi Allah sudah kasih tahu kepada iblis. Iblis yang terlalu rencananya gagal menggugah tanah liat Nabi Adam. Sejak saat itulah Allah memerintahkan anjing untuk menjaga tanah liat Nabi Adam. Allah menghukum ular dengan menghilangkan kakinya dan kuda dengan menghilangkan sayapnya. Sejak awal anjing sudah diciptakan dari campuran tanah liat Nabi Adam yang sudah terkena air liur iblis. Itu juga awal mula mengapa anjing selalu setia kepada manusia dan keturunannya. Dari hadis riwayat Muslim dan Abu Daud yang menyebutkan bahwa barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 qirat. Dan juga terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi mengenai anjing yang setia menjaga pemuda-pemuda Ashabul Kahfi di depan pintu goa hingga anjing tersebut menjadi tulang belulang.